Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini namanya salawat nariyah. Kalau diyakini, beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Jadi kalau ada orang yang berpikir dengan solawat kita bisa syirik, iya karena dia tidak paham apa itu solawat. Dia mungkin hanya membaca. Ketika dia membedah makna-makna dalam solawat, dia lupa apa itu makna solawat. Sehingga dia berani menerjemahkan solawat itu dengan imajinasi liarnya, ada kesyirikan. Padahal itu lucu kalau dia paham judul awalnya atau master plan-nya, ini solawat. Solawat itu kita memposisikan Nabi Muhammad sebagai makhluk, sebagai orang yang butuh kepada Allah, sebagai al-mu'ta, wallahu al-mu'ti. Mana ada kita dianggap menyamakan antara yang memberi dengan yang menerima. Sambil kita meneriakkan, ya Allah berilah Nabi Muhammad. Inna dinari kasuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau ada orang yang berpikir bahwa ada solawat yang bisa menjadikan orang syirik, maka otomatis orang itu tidak lengkap akalnya. Kenapa? Karena yang namanya solawat itu adalah kita memohon kepada Allah agar memberikan sesuatu kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah memastikan posisi Allah di mana, posisi Nabi Muhammad di mana. Allahu al-mu'ti wa Muhammadun al-mu'ta. Allah yang memberi, Nabi Muhammad yang diberi. Maka kita meminta agar Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Ini sudah iktiraf, ini sudah ikrar, ini sudah pernyataan bahwa sehebat apapun Nabi Muhammad, tidak mungkin kita mengakidahkan Nabi Muhammad itu sama dengan Allah, sehingga tidak mungkin ada kesyirikan. Ini berpikir waras. Basic berpikir kita dalam bersolawat itu sudah nyata. Ini bukan omong kosong. Nanti saya sampaikan referensi ilmiahnya apa yang saya sampaikan ini. Jadi kamu biar setidaknya mendapat kesimpulan yang utuh dulu. Orang kalau sudah bersolawat, maka dia sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak akan bisa seperti Allah. Kalau Nabi Muhammad kita yakini bisa seperti Allah, bisa mengabulkan permintaan, bisa melepaskan penderitaan, bisa menjadikan orang husnul khotimah dengan dirinya sendiri, maka kenapa kita harus meminta Allah untuk memberikan Nabi Muhammad rahmat? Apakah Nabi Muhammad masih butuh rahmat kalau sudah posisinya kita anggap sama dengan Allah? Kenapa kita tidak meminta, ya Nabi Muhammad, ya Anda rahmatilah Anda sendiri? Kalau kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bisa. Kalau orang ada yang sudah berkata bersolawat tapi masih khawatir terjebak kepada kesyirikan, dia tidak paham arti solawat. Saya kasih gambaran sederhana. Ada orang kaya misalnya. Kita bawa seseorang yang kita anggap orang ini kaya juga. Tapi pasti kita pikirannya orang ini dibawa orang itu kekayaannya. Sehingga kita katakan kepada orang kaya pertama, wahai orang kaya, kasihlah orang kaya yang ini uang. Artinya kita posisikan orang ini walaupun kita anggap iya. Yang orang yang kita bawa ini orang kaya, tetapi kita posisikan dia di bawahnya. Di bawah orang kaya yang satunya. Kenapa? Karena kita meminta kepada yang kaya yang satunya untuk memberikan dia. Artinya kita pastikan positioningnya itu. Allah memberi, Nabi Muhammad menerima pemberian. Berarti Nabi Muhammad ini masih butuh kepada Allah. Kalau sudah begitu, kenapa kita bisa syirik? Sehingga ketika ada narasi-narasi dengan Nabi Muhammad semua terkabul, dengan Nabi Muhammad semua masalah menjadi selesai, dengan Nabi Muhammad kita bisa husnul khotimah, dengan Nabi Muhammad, tidak mungkin kita berpikir Nabi Muhammad dengan dirinya sendiri. Mesti hanya menjadi wasilah. Makanya disebut tawassul. Kenapa? Karena kita sebelum menyebut itu kita sudah ikrar dulu bahwa Nabi Muhammad ini tidak sama dengan Allah. Sekarang saya bacakan ya di sebelah itu ya. Itu kitabnya Al-Murtada Az-Zabidi ya. Beliau ini membuat syarah kitab Ihya, dan syarah ini adalah syarah yang paling populer ya, syarah yang terbaik lah. Di situ ketika beliau mencoba mengurai, ketika ada hadis man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah limpahkan kepada orang itu rahmat 10 kali. Artinya kenapa solawat ini 1 berbanding 10? Maka kata Al-Murtada Az-Zabidi ini, karena solawat itu sejatinya kalau dibedah
Laisat hasanatan wahidatan. Bukan hanya satu kebaikan. Jadi solawat itu bukan hanya satu amalan saja. Tetapi ada 10 kebaikan yang ada di dalam solawat. Lalu disebut. Apa yang pertama? Tajdidu al-imani billahi. Orang bersolawat itu, Pak, untuk memperbaharui keimanan. Ini ke orang bersolawat syirik. Itu yang pertama. Ada juga tajdidu al-imani bir Rasul. Juga mengimani Rasulullah. Tajdidu al-iman biyaumil akhir wal karomat. Kita mengimani ada hari kiamat dan juga ada karomah-karomah yang Allah berikan. Ada di situ idharu at-ta'zim al-mahabbah. Menampakkan kecintaan. Ta'ziman lahu juga sebagai penghormatan. Al-inayah bitolabi al-karomah lahu. Kita minta tolong kepada Allah agar memberikan karomah kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Ada zikrus solihin. Menyebut Nabi Muhammad kan orang soleh. Menyebut sahabat-sahabatnya, menyebut keluarganya kan orang-orang soleh. Itu. Ada yang terakhir. Jadi dibuka dengan tajdidul iman. Ditutup dengan al-i'tirafu bi anna kulla syai'in atau kulla amrin billahi. Kira-kira begitu. Ada ikrar, ada i'tiraf bahwasanya setiap sesuatu itu mesti atas kehendak Allah. Bahkan dipertegas di situ. Wa anna Muhammadan mahma jalla qadruhu. Adapun Nabi Muhammad walaupun sudah terang menderang, sudah sangat agung kadarnya atau kemuliaannya, walakinnahu muhtajun ilaihi, tetapi tetap saja Nabi Muhammad itu posisinya butuh kepada Allah, statusnya tetap makhluk, yahtaju ilal khaliq wal khaliqu la yahtaju ila syai'in wa huwa ghaniyun, yang berstatus tidak butuh kepada apapun itu hanya Allah satu-satunya. Itulah disebut dengan al khaliq al ghani. Sementara Nabi Muhammad mahma jalla qadruhu, memang sangat agung derajatnya, tapi kita tetap statuskan sebagai makhluk yang butuh kepada Allah. Artinya apa? Kita bersolawat itu maka tetap kita iktiraf bahwa setinggi apapun kita memuji Nabi Muhammad, beliau statusnya tetap tidak akan setara dengan Allah, sehingga tidak akan ada kita terjebak kepada umat sebelumnya yang saking memuliakan nabinya sampai-sampai dianggap sama sebagai Tuhan karena mereka tidak punya solawat. Itu Pak ya, sedetail itu ulama membahas. Inilah namanya solawat. Solawat itu bukan sebatas kita berdoa untuk Rasulullah, bukan. Tetapi di situ ada kandungan-kandungannya, dan yang terpenting, yang pertama dan yang terakhir itu apa? Tajdidul iman. Yang kedua al-i'tirafu bi anna kulla amrin bi masyiatillah atau bi qadarillah. Begitu ya. Begitu. Jadi kalau ada orang yang berpikir dengan solawat kita bisa syirik, iya, karena dia tidak paham apa itu solawat. Dia mungkin hanya membaca. Ketika dia membedah makna-makna dalam solawat, dia lupa apa itu makna solawat. Sehingga dia berani menerjemahkan solawat itu dengan imajinasi liarnya, ada kesyirikan. Padahal itu lucu kalau dia paham judul awalnya atau master plan-nya, ini solawat. Solawat itu kita memposisikan Nabi Muhammad sebagai makhluk, sebagai orang yang butuh kepada Allah, sebagai al-mu'ta, wallahu al-mu'ti. Mana ada kita dianggap menyamakan antara yang memberi dengan yang menerima. Sambil kita meneriakkan, ya Allah berilah Nabi Muhammad. Kok bisa kita dianggap itu menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah? Atau kita mensekutukan Allah dengan Nabi Muhammad? Waliyadu billah. Itu kebodohan yang memang tidak bisa dimaafkan lagi. Kayaknya susah untuk bisa sembuh kalau sudah sebodoh itu. Jadi mari kita memahami bahwasanya kalau kita mengkaji sesuatu dengan keilmuan, tidak akan ada narasi-narasi bodoh. Allahumma dina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.